Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luis Ali Abdul Jabar, NPM 17310185 dari perwakilan kelompok 14. Di video ini saya akan menyampaikan hasil dari tutorial kasus 4 kelompok kami dengan dosen fasilitator Dr. Win Wiratmoko, spesialis patologi anatomi. Baik, kita mulai saja. Ibu O, 35 tahun, G3P2A0, dengan usia kehamilan 35 minggu datang ke Poli Kebidanan Puskesmas untuk ANC karena ada riwayat keluarga, kakek dan kakak kandung meninggal karena penyakit liver sirosis. Dokter menyarankan pemeriksaan darah lengkap termasuk serologi. Kemudian selanjutnya more info. Kesadarannya kompos mentis, vital sign-nya tekanan darah 120/90 mmHg, nadinya 80 kali per menit, respiration rate-nya 20 kali per menit, dan suhunya 36,5 derajat Celcius. Kepala dalam batas normal, kemudian toraks juga dalam batas normal, abdomen TFU sesuai masa kehamilan, tidak ada organomegali. Ekstremitas dalam batas normal, lab darah rutin, hemoglobinnya normal, kemudian leukositnya normal, trombositnya normal, dan LED-nya normal. Kemudian kimia darahnya SGOT 30, SGPT 31, bilirubin total 1,1. Kemudian urin rutin itu bilirubin urin negatif. Kemudian pemeriksaan serologinya HBsAg reaktif positif. Selanjutnya keyword. Yang pertama, perempuan 35 tahun G3P2A0, kehamilan 35 minggu, kakek dan kakak kandung meninggal akibat sirosis hepatis. Kemudian selanjutnya problem. Untuk problemnya, perempuan 35 tahun G3P2A0 datang ke puskesmas dengan adanya faktor risiko sirosis. Kemudian selanjutnya untuk DD-nya, yang pertama hepatitis B, kemudian yang kedua hepatitis C, dan yang terakhir sirosis. Kemudian hipotesanya, perempuan 35 tahun G3P2A0 datang ke puskesmas dengan resiko sirosis. Dari hasil pemeriksaan serologi, pasien menderita hepatitis B. Kemudian untuk dononya, yang pertama definisi, kemudian yang kedua etiologi, yang ketiga patofisiologi, yang keempat faktor risiko, yang kelima manifestasi klinis, yang keenam pemeriksaan penunjang, yang ketujuh terapi, yang kedelapan komplikasi, yang kesembilan prognosis, dan yang kesepuluh pencegahan. Kemudian selanjutnya learning issue. Yang pertama definisi. Hepatitis B adalah penyakit infeksi virus yang ditularkan melalui darah, di mana virus ini adalah yang paling menular dan banyak di bagian dunia. Prevalensinya sangat tinggi. Hepatitis B merupakan infeksi virus yang menyerang hati dan dapat menyebabkan penyakit akut maupun kronik, dan secara potensial merupakan infeksi yang mengancam nyawa disebabkan oleh virus hepatitis B. Kemudian yang selanjutnya adalah etiologi. Nah, etiologi dari virus hepatitis B adalah virus deoksiribonukleik acid, DNA terkecil yang berasal dari genus Orthohe, Patnavirus, famili Hepatnaviridae, berdiameter 40-42 nanometer. Kemudian yang ketiga patofisiologi. Virus hepatitis yang menyerang hati menyebabkan peradangan dan infiltrat pada hepatosit oleh sel monukleus. Proses ini menyebabkan degenerasi dan nekrosis sel parenkim hati. Respon peradangan menyebabkan pembengkakan dalam memblokir sistem drainase hati sehingga terjadi destruksi pada sel hati. Keadaan ini menjadi status empedu atau biliari, dan empedu tidak dapat diekskresikan ke dalam kantong empedu bahkan ke dalam usus, sehingga meningkat dalam darah sebagai hiperbilirubinemia, dalam urin sebagai urobilinogen, dan kulit hepatoseluler. Hepatitis terjadi dari yang asimptomatik sampai dengan timbulnya sakit dengan gejala ringan. Sel hati mengalami regenerasi secara komplit dalam 2-3 bulan, lebih gawat bila dengan nekrosis hati dan bahkan kematian. Hepatitis dengan subakut dan kronik dapat permanen dan terjadinya gangguan pada fungsi hati.
Individu yang dengan akut akan sebagai karir penyakit dan resiko berkembang biak menjadi penyakit kronik hati atau kanker hati. Kemudian selanjutnya adalah faktor resiko. Walaupun infeksi virus ini jarang terjadi pada populasi orang dewasa, kelompok tertentu dan orang dengan cara hidup tertentu memiliki resiko tinggi. Kelompok ini mencakup yang pertama, imigran dari daerah endemis hepatitis B. Kemudian yang kedua, penggunaan obat secara intravena yang sering bertukar jarum dan alat suntik. Yang ketiga, pelaku hubungan seksual dengan banyak orang atau dengan orang yang terinfeksi. Yang keempat, pria homoseksual yang secara seksualnya aktif. Kemudian yang kelima, pasien rumah sakit jiwa. Kemudian yang keenam, narapidana pria. Kemudian yang ketujuh, pasien hemodiliasis dan penderita hemofilia yang menerima produk tertentu dari plasma. Dan kemudian yang terakhir adalah kontak serumah dengan karir hepatitis. Kemudian yang selanjutnya adalah manifestasi. Masa inkubasi virus hepatitis B adalah 1-4 bulan. Setelah masa inkubasi, pasien masuk ke dalam periode prodromal dengan gejala konstitusional berupa malese, anoreksia, mual, muntah, malgia, dan mudah lelah. Pasien dapat mengalami perubahan rasa pada indera pengecap dan perubahan pada sensasi bau-bauan. Sebagian pasien dapat mengalami nyeri abdomen kuadran kanan atas atau nyeri epigastrium intermittent yang ringan sampai moderat. Gejala klinis dan ikterus biasanya hilang setelah 1-3 bulan, tetapi sebagian pasien dapat mengalami kelelahan persisten meskipun kadar transminase serum telah mencapai kadar normal. Pada hepatitis B akut, HBsAg muncul di serum dalam waktu 2-10 minggu setelah paparan virus, sebelum onset gejala dan peningkatan kadar ALT. Pada sebagian pasien dewasa, HBsAg hilang dalam waktu 4-6 bulan. Anti-HBs dapat muncul beberapa minggu setelah serokonversi HBsAg. Setelah serokonversi HBsAg menjadi anti-HBs, HBV-DNA masih dapat dideteksi pada hati, dan respon sel T spesifik terhadap virus hepatitis B dapat dijumpai pada beberapa dekade berikutnya. Hal tersebut menunjukkan kontrol imunitas yang persisten setelah infeksi virus. Adanya HBsAg yang persisten lebih dari 6 bulan menunjukkan adanya bahwa pasien menderita infeksi hepatitis B kronik. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya dilakukan uji serologi. Apabila HBsAg positif dan IgM anti-HBc positif, maka interpretasinya adalah hepatitis B akut atau hepatitis B kronik yang mengalami eksabrasi akut. Apabila HBsAg positif dan IgM anti-HBc negatif, maka interpretasinya adalah hepatitis B kronik. Apabila HBsAg negatif dan IgM anti-HBc positif, maka interpretasinya adalah hepatitis B akut. Apabila HBsAg negatif dan IgM anti-HBc negatif, maka interpretasinya adalah fungsi hati yang abnormal yang bukan disebabkan oleh virus hepatitis B. Dan selanjutnya adalah terapi. Yang pertama adalah tirah baring, kemudian yang kedua diet bebas, yang ketiga terapi suportif. Kemudian selanjutnya adalah pengobatan pada hepatitis B kronik. Yang pertama adalah kelompok imunomodulasi. Yang pertama interferon alfa, kemudian yang kedua timosin alfa 1, yang ketiga vaksinasi terapi. Kemudian selanjutnya adalah kelompok terapi antiviral. Yang pertama ada lamivudin, kemudian ada adefovir dipivosil, kemudian yang ketiga ada entecavir, kemudian yang keempat ada teflifudin. Kemudian yang selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi penyakit hepatitis B yang paling parah adalah kematian. Penyakit hepatitis B merupakan salah satu penyebab kematian tertinggi akibat dari kegagalan fungsi hati. Dan ditambah juga dari suatu penelitian yang menunjukkan penyakit hepatitis B mempunyai resiko untuk terjadi penyakit kanker hati sebesar 2000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak mengidap penyakit hepatitis B. Hepatitis B akut menyebabkan hepatitis fulminan dan akan menyebabkan kematian.
Hepatitis B akut akan menyebabkan persisten, kemudian menyebabkan hepatitis B kronik, sirosis hati dan kanker hati, atau karsinoma hepatoseluler. Keduanya mengakibatkan koma hepatik. Hepatitis B akut secara tidak langsung berhubungan dengan protein X berfungsi untuk menstimulasi insulin-like growth factor merangsang pertumbuhan sel hepatosit. Kemudian selanjutnya adalah prognosis. Prognosis infeksi VHB tergantung dari berat ringannya penyakit dan komplikasi-komplikasi yang terjadi. Infeksi VHB pada penderita tanpa menimbulkan gejala klinis dan juga tidak ada penyakit lain sebagai penyerta, maka prognosisnya baik. Tetapi bila didapatkan penyakit-penyakit lain seperti penyakit jantung, diabetes mellitus, dan anemia, maka akan memperburuk keadaan penderita sehingga prognosisnya menjadi lebih jelek. 90% dari infeksi VHB pada dewasa akan sembuh sempurna baik terjadi pada kehamilan trimester pertama, kedua, maupun pada wanita yang tidak hamil. Pada kehamilan trimester ketiga, infeksi VHB akut memberikan prognosis yang lebih buruk. Didapatkan angka kematian yang tinggi pada ibu dan anak, terutama apabila yang terjadi pada hepatitis fulminan. Gizi ibu hamil juga menentukan. Bila terdapat gizi jelek, maka mudah terjadi hepatitis fulminan. Kemudian selanjutnya adalah pencegahan. Pencegahan infeksi menggunakan imunisasi pasif, yaitu pemberian imunoglobulin tidak mencegah infeksi, melainkan mengurangi frekuensi penyakit klinis. Vaksinisasi hepatitis B terdiri atas partikel HBsAg yang tidak terglikosilasi, namun tetap tidak dapat dibedakan oleh tubuh dari HBsAg natural. Pemberian vaksinasi dibedakan menjadi pencegahan sebelum pajanan dan setelah pajanan. Profilaksis sebelum pajanan terhadap infeksi virus hepatitis B diberikan kepada pekerja kesehatan, pasien hemodialisis, staf yang bertugas, penggunaan obat-obatan jarum suntik, pasien dengan partner seksual yang lebih dari satu, pasien yang tinggi di area yang sangat endemik, maupun anak-anak yang berumur di bawah 18 tahun yang belum mendapatkan vaksinasi. Pemberian dilakukan secara intramuskular di daerah deltoid sebanyak 3 kali pada 0, 1, dan 6 bulan dengan dosis bervariasi, tergantung jenis vaksinasi. Pasien dengan kehamilan tidak menjadi kontraindikasi untuk vaksinasi ini. Pemberian vaksinasi dimulai dari anak-anak pada daerah hiperendemis seperti Asia, menurunkan 10-15 tahun infeksi hepatitis B dan komplikasinya. Vaksinasi hepatitis B dapat melindungi 80-90% pasien selama sekurang-kurangnya 5 tahun dan 60-80% selama 10 tahun. Booster tidak direkomendasikan untuk diberikan secara rutin, kecuali pada pasien dengan sistem imunokompromis. Vaksin hepatitis B tersedia dengan nama Recombivec HB dan Engerix B. Selain itu, terdapat pula kombinasi dengan vaksin lainnya seperti vaksin hepatitis B beserta Haemophilus influenza A type B and Neisseria meningitidis dengan nama Comvax yang diproduksi oleh Merck dan juga kombinasi dengan hepatitis A, Twinrix, dan difteria dan tetanus toxoid yang diproduksi oleh GlaxoSmithKline. Vaksin pasca pajanan terhadap hepatitis B merupakan kombinasi antara HBIG, hepatitis B imunoglobulin G, dan vaksin hepatitis B. Kemudian keduanya memiliki tujuan masing-masing, yaitu HBIG untuk mencapai titer anti-HBs yang tinggi dan vaksin hepatitis B untuk mencapai imunitas yang lebih lama. Pemberian HBIG diberikan single dose 0,06 mg per berat badan dan diberikan secara intramuskular dalam waktu maksimal 14 hari setelah pajanan. Pemberian vaksin dan HBIG dapat dilakukan bersamaan namun pada tempat yang berbeda. Baik, sekian dari hasil tutorial kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.